Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku mau ajak teman-teman buat ikutan aku liburan jalan-jalan sambil piknik juga di Rustic Market Explore Museum. Jujur Li, ini cakep banget sih tempatnya, bener-bener kayak lagi di luar negeri gitu. Terus ini mirip banget sama yang lagi hits di Bangkok, yaitu namanya Khao Yai ya. Dan menurut aku ini rekomen banget buat jadi spot liburan anak-anak Jakarta atau warga Jakarta dan sekitarnya. Apalagi jaraknya cuma sekitar 60-90 menit aja. Masalahnya kalau kesini itu seringkali rame, antri sampai nggak bisa masuk ya. Di sini aku akan bagiin tipsnya. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel sekitar, sampai dengan playlist liburan lainnya. Dan setelah kita perjalanan dari Jakarta, akhirnya sekarang kita udah sampai di Rustic Market Explore the Museum. Untuk parkir mobil seperti biasa di sini kita cuma ambil tiket aja. Terus aku juga sering lihat nih kalau di video-video tuh banyak banget orang yang nggak kebagian masuk, alhasil ngantri di depan pintu masuk tadi sampai ke jalanannya. Aduh, itu sedih banget sih, apalagi kalau misalnya udah jauh-jauh ya kan, emang udah niat kesini bareng keluarga, terus mungkin nggak deket sini gitu ya rumahnya, itu kayaknya bakalan sedih banget sih. Dan pas kita udah masuk ambil tiket, nanti di sini itu kita bakal disambut oleh staff dari mereka. Nantinya kita juga akan ditanya, di sini kita bakal berkunjung berapa orang, dihitung totalnya. Karena untuk masuk ke sini itu ada HTM-nya 100.000 per orang, yang nantinya 100.000 itu akan ditukarkan dengan voucher makan ataupun minum yang ada di Rustic Market ini. Oh iya, by the way, ini kenapa akhirnya aku kebagian untuk masuk ke sini? Mungkin satu karena udah nggak terlalu happening ya. Dan kemarin tuh juga aku datangnya pas lagi low season, jadi bukan musim liburan. Terus yang paling penting kesininya itu pas weekday atau hari kerja dan di jam sore hari ya guys. Jadi emang menjelang tutup gitu. Saran aku di atas jam 2 siang gitu ya kalau mau berkunjung ke sini, jadi udah lumayan sepi, terus juga udah agak adem, jadi nggak terlalu panas ya kalau misalnya mau explore di sini. Karena seperti yang kita tahu di sini tuh untuk areanya di sini kebanyakan outdoor ya. Jadi emang rata-rata outdoor, apalagi untuk spot fotonya segala macam itu yang bagus emang yang di outdoor. Jadi kalau kesini mungkin udah adem aja ya, dan harus weekday supaya kebagian. Terus di sini tuh juga ada banyak banget area. Ini yang di dalam rumah-rumah ini tuh juga sebagian ada yang kitchen, ada juga yang memang kafenya, jadi tempat untuk kita duduk-duduk. Teman-teman boleh pilih ini areanya mau yang di sebelah mana, bahkan sampai yang ke area ujung sana tuh juga ada. Jadi kalau teman-teman lebih suka yang semi outdoor, itu bisa di area tengah sini. Kalau yang di atas sana itu juga bisa, itu juga semi outdoor. Dan di sana itu juga ada area museumnya ya. Cuma kalau teman-teman mau ke area yang indoor yang ada AC-nya, itu juga ada di ujung. Nanti juga kita akan ke sana, akan aku kasih videonya itu mungkin di agak-agak akhir ya. Dan ini dia tempat untuk kita makan. Jadi aku pilihnya di sini karena di tengah-tengah ya. Terus di sini tuh nanti kita tinggal pilih-pilih menunya. Untuk menunya tuh nanti akan aku infoin juga. Terus kemudian bayar di sini. Jadi nanti tuh bayarnya pakai voucher yang tadi kita udah beli. Satu orang itu 100.000 untuk tiket masuk sekaligus voucher makan. Dan nanti kalau ada kelebihan itu tinggal ditambahin aja, bisa pakai QRIS bayarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kurang, kalau misalnya kita masih ada sisa, itu nggak bisa diambil ya guys. Jadi cuma bisa bayar untuk lebih aja. Aku juga di sini pesan beberapa makanan sama minuman, dan ini dia gambaran dari menu-menunya yang ada di Rustic Market ini. Tuh, menurut aku menu-menunya ini ya emang harga untuk di tempat-tempat liburan gitu ya. Jadi ya kira-kira segini guys. Memang nggak bisa dibilang murah juga, tapi sebenarnya ini juga harganya juga cocok ya kalau misalnya berada di sini. Terus untuk menunya ini tuh bisa dibilang lengkap banget, dan emang banyak banget ya macamnya. Untuk minumannya dari kopi, jus, terus minuman-minuman yang rasa-rasa gitu, varian-varian mocktail itu juga ada. Dan untuk makanannya juga lengkap banget, Asian, ada Western juga, steak, pokoknya semuanya lengkap.
Dan ini dia pemandangan kalau misalnya teman-teman kesininya itu sore hari. Cakep sih, apalagi kalau misalnya kayak habis hujan itu juga bagus banget guys. Terus kalau misalnya beruntung kalau langitnya cerah, ini juga bakal kelihatan kayak sunset gitu. Tapi sayangnya kemarin tuh kita kesininya emang pas lagi musim hujan ya, jadi ini juga udah agak mendung. Dan ini seluruh area ini bisa banget dipakai buat foto-foto, buat buat bikin konten itu juga bisa banget. Cuma sayangnya kemarin tuh untuk pakai kamera profesional itu nggak diperbolehkan ya. Jadi kalau teman-teman mau kesini mungkin foto-foto atau bikin kontennya itu bisa pakai handphone aja. Soalnya untuk kamera profesional itu juga dilarang. Cuma kemarin aku ada sempat izin gitu. Jadi cuma boleh ambil sedikit, sisanya ini pakai handphone gitu guys. Jujur ini seru banget sih, salah satu tempat wisata yang gak jauh-jauh banget ya dari Jakarta. Soalnya cuma sekitar 60 menit, 90 menitan gitu. Cuma emang tadi tuh dari keluar tolnya emang masih agak ke dalam-dalam lagi guys. Jadi emang bukan yang deket banget sama pintu tol ya. Cuma yang aku suka di sini tuh tempatnya luas banget, terus dingin ya, walaupun ya nggak dingin-dingin banget sih, tapi sejuk gitulah udaranya. Soalnya viewnya juga ini kan bukit-bukit gitu ya, bukit-bukit pegunungan gitu. Terus di sini tuh juga nggak cuma ada tempat untuk kulineran atau makan kafe aja. Di sini tuh juga ada museumnya guys, tuh museumnya tuh kayak museum museum tentang perlengkapan zaman dulu gitu tuh. Jadi ini namanya Rustic Market at Explore the Museum. Mungkin ini kali ya museum-museumnya yang dimaksud. Dan pokoknya ini bisa banget jadi tempat buat liburan, buat piknik, bisa juga buat nambah pengetahuan kali ya. Terus juga ini ada beberapa koleksi-koleksi mobil yang antik gitu guys, seru banget sih. Jadi lucu-lucu banget ya, bisa buat jadi buat jadi tempat-tempat buat foto kali ya. Cuma ini nggak bisa masuk ke dalam ya guys, cuma bisa foto-foto dari luarnya aja. Cakep banget sih ini. Kalau kehujanan gimana ya, sayang banget guys. Yang pasti tempat ini tuh emang enak banget sih buat nongkrong lama-lama, apalagi sambil mandangin pemandangan secakep itu ya kan. Terus selain menu-menu yang ada di resto tadi, di sini tuh juga ada menu-menu yang kayak di tenan-tenan kecil gitu. Kemarin tuh juga ada yang jual duren, terus ada kayak leker gitu. Teman-teman pokoknya bisa pilih aja. Dan sekarang ini kita lagi mau lihat ke area fasilitasnya. Di sini tuh juga ada toilet. Terus ada musola juga guys. Nah ini dia nih untuk toilet yang ada di Rustic Market. Toilet tuh sebenarnya dipisah ya, ada toilet wanita, ada juga toilet pria, itu dipisah. Dan setiap bangunan itu ada toiletnya masing-masing ya. Jadi setiap kita pindah-pindah duduk nanti toiletnya juga ada kok di sebelah sana. Dan ini adalah area musolanya. Musolanya juga bersih, bagus. Terus juga mereka udah menyediakan alat sholatnya juga. Jadi kalau teman-teman gak bawa, bisa langsung aja pakai alat sholat yang ada di sini. Dan ini dia makanan kita. Ternyata makanan aku udah sampai. Aku tinggal tadi karena aku mau cari-cari konten. Ini aku pesan spaghetti apa ya, ini lupa. Terus juga aku pesan chicken wings. Terus makanan beratnya ini tuh ada nasi pakai kayak ayam panggang gitu. Cuma kemarin tuh pesanan aku sebenarnya nggak ada. Jadi dia juga ada menu Indonesian gitu, kayak nasi ayam bakar, nasi ayam goreng, tapi nggak ada. Jadi itulah gantinya. Untuk makanan aku tuh range harganya sekitar 60-70 ribuan gitu, 70 ribuan ke atas untuk harganya, tapi masih di bawah 100 ribu ya. Jadi untuk 100 ribu menurut aku sebenarnya masih bisa dapat satu makanan main course sama satu minuman ya guys. And then sekarang kita lagi mau menuju ke
ke area yang paling tinggi, yang paling di ujung. Jadi ini tuh salah satu area yang dia tuh punya ruangan indoor gitu guys. Jadi indoornya ini tuh juga udah ada AC-nya. Mungkin kalau teman-teman kesininya di siang hari bisa nih duduk-duduknya di sini. Soalnya masih cakep juga sih areanya, dan juga ada beberapa hiasan. Jadi beda sama area yang tadi di bawah itu ya. Dan ini tuh dia juga full kaca gitu tadi guys, dikelilingin kaca gitu. Jadi emang cantik banget tuh. Banyak banget kan ya orang-orang yang bikin video, foto-foto di sini karena emang segitu cakepnya sih. Bayangin guys, ini kalau misalnya cerah bakal secakep apa coba. Emang bagus banget sih. Terus juga buat yang bawa anak kecil ini emang rekomen banget, soalnya anaknya tuh jadi bisa explore tuh kayak gitu. Bisa merangkak-merangkak di rumput-rumput ini ya kan. Enak sih buat piknik, tapi kok aku lihat nggak ada yang piknik di sini ya. Jadi ini dia nih salah satu spot yang tadi aku bilang, ini tuh adalah area indoornya. Jadi kalau di sini tuh ini areanya full AC ya guys. Tuh ada 2 bagian juga di sini tuh. Jadi emang luas banget sih. Kalau di sini sebenarnya kayak nggak mungkin nggak kebagian tempat duduk ya. Soalnya emang segitu banyaknya tempat duduknya. Dan mungkin kalau emang lagi full itu berarti udah penuh semua. Nggak kebayang sih kalau misalnya full itu ya penuhnya ya penuh semua. Jadi emang segitu antusiasnya ya, segitu ramainya orang-orang yang pengen banget kesini. Emang soalnya cakep banget sih guys. Menurut aku ini emang rekomen banget buat jadi spot liburannya warga-warga Jakarta nih. Soalnya di Jakarta kan nggak ada ya pemandangan-pemandangan gunung bukit secakep ini. Apalagi dia itu juga dekorasi di tiap-tiap spotnya ini juga cakep-cakep banget ya. Jadi emang bener-bener instagramable dan containable sih. Kalau misalnya teman-teman suka bikin story-story di Instagram gitu kan ya, buat di TikTok, ini emang cakep banget. Lihat dong, ini mendung aja bagus banget ya. Kebayang kalau misalnya lagi cerah pasti secakep apa gitu ya kan. By the way, sebenarnya ini tuh areanya emang luas banget ya. Si Rustic Market ini emang luas banget, dan jalannya tuh kayak naik turun tangga dan bukit gitu guys. Jadi nggak ramah lansia dan nggak ramah anak ya. Kalau misalnya anaknya pecicilan nih bahaya juga. Tapi untuk di rumput-rumput ini aman sih. Yang penting kuat untuk naik turun nanjaknya aja. Agak ngos-ngosan dikit tapi oke lah ya kalau pemandangannya secakep ini. Terus ini tuh gambaran sekitar jam 6 sore, jam setengah 6 sore. Karena di sini tuh nantinya tuh jam setengah 6 sore mereka tuh akan close order. Jadi teman-teman tuh udah gak bisa pesan makan lagi ya di jam setengah 6 sore. Soalnya mereka tuh mau tutup di jam 7 malam. Jadinya paling terakhir itu orderan itu di jam setengah 6 sore. Terus buat teman-teman yang mungkin mau kesini, jangan terlalu sore, takutnya udah keburu mau tutup ya, jadi bingung mau pesan apa. Terus juga udah agak gelap ya. Kalau gelap sih menurut aku ya kurang bagus ya, soalnya nggak kelihatan kan ya nanti si bukit-bukitnya itu. Terus karena tadi kita udah capek ekspor segala macam, sekarang aku mau balik ke tempat duduk aku, terus mau cobain makanan-makanannya, kira-kira kayak gimana rasanya. Dan pas kemarin aku udah coba, jujur Li, itu rasa makanannya sih enak-enak ya. Ya walaupun harganya emang agak pricey sesuai dengan lokasinya, karena ini adalah tempat hiburan atau tempat rekreasi. Jadi ya wajar sih untuk harga segitu. Soalnya makanannya pun juga worth it ya, seimbang sama sesuai lah sama harganya. Ya kira-kira kayak gini deh guys makanan yang kemarin itu aku pesan. Untuk porsinya ini juga bisa dibilang porsinya gede ya. Terus juga dia isinya tuh banyak banget gitu loh. Jadi nggak cuma menu-menu yang asal gitu, tapi menurut aku ini cukup proper menunya untuk harga yang setara sama harga-harga makanan di tempat rekreasi. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa jadi referensi atau bisa jadi ide buat teman-teman yang bingung mungkin mau liburan kemana yang dekat-dekat Jakarta, atau mau ajak anak-anak kemana ya, mungkin bisa kesini ya. So segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel sekitar, sampai dengan playlist liburan lainnya. And see you next video. Thank you for watching. Bye bye.